Hidup ini penuh dengan perjuangan, tapi jangan pernah menyerah, karena setiap kesulitan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin meraih impianmu, bersiaplah untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Tetapi percayalah, setiap perjuangan akan membuatmu semakin kokoh. Buat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, yang lagi berjuang, tetap semangat untuk berjuang. Wanita ini bernama Xinglu, seorang pramugari yang baru saja take off dari pesawatnya. Hari itu ia berniat untuk mentraktir temannya sebagai perayaan hari terakhirnya menjadi pramugari. Karena sebentar lagi ia akan segera menikah dengan kekasih hatinya yang bernama Yansen. Setelah makan dan shopping, Xinglu dan temannya melewati gedung pernikahan, tak sengaja melihat papan nama mempelai pria yang sama persis dengan nama calon suaminya. Karena penasaran, ia pun ke gedung tersebut untuk memeriksanya. Di tengah derasnya hujan, Yansen calon suaminya mencoba menjelaskan bahwa pernikahannya hanyalah sebagai bisnis untuk menguasai harta dari mempelai si wanita. Mendengar itu, hati Xinglu makin hancur. Patah hati dan juga stres yang sangat berat membuat Xinglu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Semua polisi bahkan tim penyelamat mencoba membujuk Xinglu untuk turun dari gedung tersebut. Seorang pria yang tak sengaja melihat kejadian itu langsung naik dan membujuk Xinglu agar mengurungkan niatnya. Tapi karena merasa hidupnya sudah hancur, ia pun beruntung mereka berdua jatuh tepat di atas matras yang sudah tim penyelamat siapkan. Setelah kejadian itu, pria yang bernama Xu Sheng ini merasa kesal dengan sikap Xinglu yang tak mau berterima kasih. Namun di balik kesalahannya itu, ia terus mengikuti Xinglu dan beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Melihat ketulusan Sung Seng, akhirnya Xinglu pun berterima kasih dan menyuruhnya datang ke kafe miliknya besok. Pagi-paginya Sung Seng pun mendatangi kafe milik Xinglu. Di sana Sung Seng memberikan lukisan wajah Xinglu sewaktu masih menjadi pramugari. Ia juga minta maaf karena ternyata beberapa bulan yang lalu Sung Seng pernah hampir menabrak Xinglu saat ia hendak pergi dinas. Namun Xinglu tak mempermasalahkan hal tersebut karena kebaikan Sung Seng lebih besar dibanding kesalahan di masa lalunya. Di sana mereka ngobrol panjang lebar, termasuk identitas Yu Sheng yang mengaku sebagai seniman miskin. Di malam harinya, saat Sung Seng kembali ke kafe, ia tampak sangat senang saat melihat lukisannya dipajang. Dan tak lama kemudian, saat ia hendak menikmati pesanannya, tiba-tiba sekumpulan pemuda yang tengah mabuk membuat masalah.
Untuk menebus kesalahannya, Xinglu pun mentraktir Sung Seng minum. Di sana Xinglung meminta maaf karena nggak sengaja memukul kepalanya. Semakin hari mereka pun menjadi semakin dekat. Hingga saat ada kesempatan, Sung Seng pun meminta Xinglung untuk menuliskan nomor HP di tangannya. Tapi apes karena hujan lebat, nomor HP yang tertulis di tangannya pun luntur. Suatu hari saat Sung Seng tengah terpuruk karena pameran lukisannya dibatalkan oleh pemilik galeri, Xinglung pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Sung Seng bisa bekerja di kafenya. Selesai bekerja, Sung Seng berniat untuk mentraktir Xinglu menggunakan gaji pertamanya. Namun saat Xinglung bercanda kalau ia ingin makanan Prancis, Sung Seng pun langsung tertunduk karena harga makanan Prancis sangatlah mahal. Demi mendapatkan uang, Sung Seng pun meminta temannya untuk menjadikannya driver balap liar. Dan kali ini ia harus berhadapan dengan seorang driver yang tak terkalahkan, bernama Lian. Saat temannya memberikan hadiah kemenangan sebesar 100.000 yuan, Sung Seng hanya mengambilnya sejumlah 1.000 saja dan menyuruh temannya untuk membagikan sisanya. Dengan uang tersebut, akhirnya Sung Seng berhasil mengajak Xinglung untuk makan malam di restoran makanan Prancis yang sangat mewah. Di sana Xinglung sedikit curiga saat melihat keterampilan Sung Seng memesan menu makanan. Namun Sung Seng beralasan bahwa ia hanya membacanya melalui internet. Xinglung pun merasa tersentuh saat Sung Seng memperlakukannya seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya, yang saat ini tengah menjalani perawatan karena sakit. Di tengah obrolan itu, mendadak seorang pelayan datang dengan membawa sebuah kue yang terdapat cincin di dalamnya. Setelah mengobrak-abrik kue tersebut, mereka pun segera kabur dari sana, hingga membuat pemiliknya marah besar. 我也是你错爱的女人吗？你是不是花痴啊？那可说不好。星龙，你总是那么的神秘。别人都爱王子，就我爱7个小矮人。 Di perjalanan pulang dari kencan pertamanya, langkah Xinglung terhenti saat melihat cincin kawin yang dipajang di sebuah toko. Setelah mereka pergi, diam-diam Sung Seng kembali untuk melihat harga dari cincin tersebut. Malam harinya, saat ia tengah melukis, mendadak pria yang kalah dari taruhan balap liar datang dan memaksanya untuk tanding ulang. Namun kali ini, jika Sung Seng kalah, maka ia harus berjalan pulang tanpa menggunakan pakaian. Sung Seng pun harus menyetujui taruhan tersebut, karena kalau tidak, Ian akan segera mengobrak-ngabrik kafe milik Xinglung. Di tengah balapan tersebut, tiba-tiba Xinglung datang dan langsung marah. Alhasil, Sung Seng pun harus menerima kekalahannya. Karena nggak kuat menahan dingin, ia pun terpaksa pergi ke kafe milik Xinglung.
Meskipun masih marah, namun Xinglong masih berbaik hati dengan memberikan selimut untuk pacarnya itu. Perasaan marah dan rasa bersalah bercampur jadi satu saat Xinglong mengetahui kalau pacarnya menggunakan uang hasil balap liar itu untuk mentraktir makanan kemarin. Sebagai permintaan maafnya, Sung Seng pun membawa kekasihnya untuk melihat karya lukisan yang isinya wajah Xinglong semua. Seketika rasa marah Xinglong pun berubah menjadi bangga. Keesokan harinya, Xinglong terpaksa menemui mantan pacarnya untuk meminta penjelasan atas majalah yang ia kirimkan. Dalam majalah itu terlampir foto Sung Seng yang menyebutnya sebagai putra tunggal salah satu perusahaan terbesar di Cina. Namun bukannya menjelaskan, si mantan pacarnya ini malah menginjak-injak harga diri Xinglong dengan mengatakan bahwa Xinglong tak beda jauh dengan dirinya, karena saat ini ia mencari anak dari pengusaha yang kaya raya. Mendengar kata-kata barusan, hati Xinglong pun semakin sakit. Udah ditinggal nikah, malah sekarang diinjak-injak harga dirinya. Ya jelaslah dia sakit hati. Apes, non. Untuk membuktikannya bahwa ia tak sama dengan mantan pacarnya, Xinglong pun menemui pemilik galeri dan meminta agar Sung Seng bisa mengadakan pameran lukisannya. Dan betapa senangnya Sung Seng saat pemilik galeri menerima permintaan Xinglong. Namun lagi-lagi Sung Seng harus menelan kekecewaan saat tak ada satu orang pun yang mau datang ke pameran tersebut. Tak lama kemudian, si pemilik galeri mengabarkan bahwa ada seseorang yang akan membeli lukisan Sung Seng. Namun ia menolak dengan tegas, karena sampai kapanpun ia tak akan menjual lukisan tentang kenangan yang ia persembahkan untuk pacarnya itu. Beberapa hari setelah pameran, Xinglong pun membuat sebuah surprise untuk melamar pacarnya. Bahkan ia memberikan sebuah cincin yang dipengenin oleh Xinglong. Namun bukannya senang, Xinglong malah jadi sedih. Karena demi mendapatkan cincin tersebut, Sung Seng rela menjual lukisan kenangan yang berharga bagi mereka. Xinglong，Kemudian Xinglong pun kembali menemui Sung Seng dan memintanya untuk tidak menjual lukisan-lukisan tentang kenangan mereka berdua pada siapapun. Entah apa yang direncanakan Xinglong, karena pada akhirnya ia menolak lamaran Sung Seng dan kembali pada mantan kekasihnya. Betapa hancurnya hati Sung Seng saat Xinglong mengatakan bahwa ia tak mau berhubungan, apalagi menikah dengan orang miskin sepertinya. Karena saat ini Xinglong membutuhkan uang untuk biaya berobat ayahnya. Namun rupanya kembalinya dia dengan mantannya hanyalah bagian dari skenarionya. Ternyata jauh sebelum mereka berdua bertemu, Xinglong telah membuat perjanjian dengan ibu Sung Seng, orang paling kaya di Cina.
sang ibu meminta Xinglong untuk membuat anaknya jatuh cinta, lalu kemudian mencampakkannya dengan alasan Sungseng hanya seniman yang miskin. Hal ini ia lakukan agar anaknya mau kembali ke rumah dan mengurus perusahaan keluarganya. Karena walau bagaimanapun, Sungseng merupakan ahli warisan utama dari bisnis mereka. Namun meskipun berhasil menjalankan perjanjiannya, rupanya Xinglong menjadi sangat depresi karena ternyata ia sudah jatuh cinta pada Sungseng, lelaki setia yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sementara Sungseng yang sangat sakit hati dengan perkataan Xinglong akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengurus bisnis keluarganya. Dan kini ia sudah menjadi CIO dari perusahaannya sendiri. Bahkan ia bisa memamerkan hasil lukisannya pada klien-klien perusahaannya. Saat ada seorang yang hendak membeli lukisannya dengan harga mahal, sang ibu menolak dengan mengatakan bahwa lukisan tersebut merupakan harta berharga bagi keluarganya. Namun Sungseng yang masih marah dengan Xinglong pun langsung menyuruh premannya untuk segera menjual semua lukisannya dengan harga murah sekalipun. Tapi saat tahu bahwa ada lukisan yang terjual dengan harga 15 juta yuan, ia pun langsung menemui pembeli yang berasal dari Eropa tersebut. Namun ternyata di sana Sungseng langsung memaki-maki Xinglong dengan mengatakan bahwa Xinglong hanyalah cewek matre yang gak tahu diri. Mendengar itu, Xinglong pun hanya bisa terdiam dan terus menangis. Namun tiba-tiba saja seorang perampok menghadang Xinglong dan langsung menusuknya. Sambil menahan rasa sakit, ia pun terus berlari mengejar cintanya. Sementara Sungseng, ia akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Xinglong. Namun karena Xinglong tak ada di apartemennya, ia pun segera pergi mencarinya, hingga singkat cerita, Sungseng pun memutuskan untuk mengembalikan semua warisan yang telah diberikan oleh sang ibu. Ia meninggalkan semuanya dan lebih memilih untuk hidup dengan seseorang yang ia cintai.